Rizky itu kenal saya sekitar tahun 2016 ya. 2016 itu pas lagi di zamannya ini Pilkada DKI ya. Pilkada DKI di ini apa namanya Agus Harimurti Yudhoyono di timnya ya. AHY. Ketika mood lagi nggak enak nih, cara ngatasinya gimana sih gitu? Misalkan ya ada masalah di rumah, terus aku dibawa ke kerjaan, mood berubah gitu lah. Kan itu nggak boleh terjadi tuh di dunia kerjaan. Nah, ngatasinnya gimana Bang Rizky kalau seandainya terjadi mood nggak enak gitu? Ngapain biasanya? Ngatasinya sih dengan kita sholat ya, sholat terus maksudnya ya istighfar aja sih, astagfirullahaladzim, jangan dibawa ke kerjaan lah gitu maksudnya. Jadi, kayak dalam hati aja sih, astagfirullahaladzim gitu. Jadi ke poin selanjutnya. Iya. Masih jomblo nggak sih ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di program Kepoin dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Teman-teman, ini tahun baru nih, tahun baru Islam. Kenapa kita harus bisa meriahkan tahun baru Islam seperti memeriahkan tahun baru Masehi juga gitu? Karena pentingnya sejarah Islam itu ketika tahun baru Hijriah, Nabi Muhammad dan beserta pengikutnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dari kota yang hancur lebur saat itu ke krisis akhlak, pindah ke Madinah untuk membuat strategi. Nah, sekarang saya punya strategi nih di tahun baru ini. Saya mau ngatur strategi bersama Bang Rizky yang kemarin tayangan pertama saya sama editor, sekarang tayangannya sama kameramen dan editor juga. Namanya Bang Rizky. Assalamualaikum Bang Rizky. Waalaikumsalam Bang Freddy. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Ini Sehat, kita alhamdulillah. manggilnya Bang Freddy apa Pak Haji apa Bang Haji? Kiai kali. Kiai. Nggak ada. Bang Freddy, jadi memang Rizky itu kenal saya sekitar tahun 2016 ya. 2016 itu pas lagi di zamannya ini Pilkada DKI ya. Pilkada DKI di ini apa namanya Agus Harimurti Yudhoyono di timnya AHY. Momen saat itu kita kenal sama Ustadz Rizky, pimpinan Majelis Cemara Indonesia. Nah, di situ kita ketemu pertama kali. Beliau waktu itu masih jadi asistennya Ustadz Rizky Cablak. Saya undang juga dia ke sini. Nah, beliau ini dulu muridnya dari Ustadz Rizky Cablak. Sekarang pun masih muridnya juga beliau gitu. Nah, di situ dulu kenal pertama kali memang pas momen Pilkada DKI Jakarta bersama Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dan sampai sekarang beliau kemana, saya kemana, tahu-tahu dipertemukan lagi sama beliau di Waspa Media. Bang Rizky, udah tahu kan Kepoin? Yang pura-pura nggak tahu. Iya. Udah tahu Kepoin saya. Jadi memang internal kita nih pengen ngadain yang sederhana dulu, lingkupnya kecil dulu. Jadi ngobrol tentang dunia mengedit gambar dan lain-lain. Jadi beliau sebagai editor saya punya karakter unik nih. Uniknya kenapa? Lihat mukanya. Nggak bisa depan kamera guys, nggak bisa depan kamera, jadi kayak nge-freeze aja mukanya. Itu yang di belakang jangan ketawa-tawa ya. Yang di belakang jangan ketawa-tawa ya. Ya keringetan dingin dong. Nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kita di sini kerja santai gitu, memang suasananya suasana kekeluargaan, nggak terlalu yang tegang. Dia nggak tegang pas kerja, dia tegang pas lagi podcast. Ya, Ki, lanjut ke poin selanjutnya nih. Kira-kira nih Ki, awal pertama kali gabung sama Bang Freddy ini di Waspa Media gitu, punya keinginan apa nih? Keinginan terdekat gitu, jangka pendek untuk di Waspa Media, keinginannya gitu. Jangka pendeknya sih kayak maksudnya nih kan Bang Freddy terjun di dunia TikTok juga. Jangan lupa follow guys @Freddy Syah gitu.
di TikTok. Di TikTok. Nah, terus Rizky pengen aja gitu banyak yang nonton, view-nya naik, followernya naik gitu. Jadi jangka pendeknya itu dulu, terus jadi mungkin lebih ke popularitas dulu iya, ya. popularitas buat naikin gitu. Follower naik, terus fans juga naik gitu. Nah, nanti kan kalau yang nontonnya banyak, editornya ngeliatnya juga alhamdulillah gitu. Ngeditnya makin semangat. Betul. Terus Abang Fauzan juga dapat fans juga banyak. Pokoknya Bang Freddy juga makin semangat juga kan bikin konten-kontennya, ngehibur kaliannya gitu. Oke. Jangan lupa juga sering live juga, kirim-kirim gift, karena setiap giftnya itu dikasih ke yang membutuhkan. Yatim piatu ya Bang? Siap. Jadi teman-teman, setiap saya live di room TikTok saya, Fredisha itu ngajak orang-orang untuk ngasih gift, ngasih koin lah gitu. Setelah ngasih gift 100% itu akan saya sumbangkan ke yatim piatu dan duafa. Ini bukan pamer tapi cuma ngajak gitu. Kalau saya yang ngasih, saya yang liput segala macam itu baru pamer gitu. Tapi saya cuma ngajak, laporannya lewat video. Nah, jadi buat teman-teman, beliau juga bilang kalau untuk tayangannya jadi lebih bagus kan harus banyak viewer, harus banyak yang like, harus banyak subscriber. Jadi penghasilannya tambah. Jadi kita tambah lagi semangat lagi. Oke, itu pesan dari beliau loh, bukan dari saya. Dari hati. Jadi kalian nonton live Bang Freddy sama aja bersedekah, guys. Siap. Sama aja bersedekah kepada yang membutuhkan, yatim piatu dan yang lain-lain. Ya. Ke poin selanjutnya. Kerjanya ngapain sih di sini? Kerjanya ya tiduran. Gila men, gaji tiduran. Luar biasa ya, gaji orang tidur berapa ya gitu, gaji orang tidur. Nah kerjanya ya ini ngedit terus ngedit. Jadi Bang Freddy bikin konten dulu, habis bikin konten ngedit video. Terus habis ngedit video kita nge-refresh lagi TikTok, apa yang lagi viral, apa yang lagi itu, terus udah berapa nih view-nya yang nonton setelah diupload gitu dong. Oke, beliau tugasnya adalah sekaligus admin YouTube saya, YouTube Fredisha. Ke poin selanjutnya, tadi kerjanya udah dibahas. Nah sekarang kesulitan apa sih kalau lagi kerja tuh kadang-kadang gitu? Kesulitannya kalau lagi kerja kadang ini yang kekurangan alat, segala macam gitu. Terus kadang-kadang ya namanya kayak teknikal ya dibilangnya, lagi ngedit panjang-panjang terus tiba-tiba nge-freeze. Itu sih semua editor udah pasti tahu, kayak ngedit panjang-panjang nge-freeze gitu. Gitu ya. Not responding gitu. Ya, jadi teman-teman gitu, di Waspa Media ini memang baru memulai seperti yang dibilang kemarin, kita podcast kemarin itu semuanya benar-benar dari nol, dan memang kita pakai perangkat itu seadanya dulu. Nah itu kita ceritain nih supaya jadi sejarah. Ketika kita punya komputer cuma satu, terus ganti-gantian pakainya, padahal editor ada dua, harusnya layaknya komputer tuh kiri kanan gitu. Tapi ini mereka bergantian, tapi tetap hasilnya maksimal gitu. Jadi itulah kita kalau seandainya mau berbuat gitu, melihat kekurangan di sana sini nggak akan pernah bisa jadi. Tetapi kalau kita punya niat baik dengan alat seadanya, sebenarnya jadi karya juga. Jadi memang Bang Rizky nih gitu di sini, saya sudah bilang kita kerja dari bawah gitu, kita kerja dari benar-benar alat yang minim. Siapa tahu nanti kita punya ke depannya punya tambahan alat lagi. Jadi hanya masalah teknis ya Bang, kesulitannya. Tidak ada masalah hati gitu di kerja di sini. Aduh. Nah, mungkin yang di belakang kamera itu masalah hati ya. Dan niat baik kita, Bang Freddy, Bang Fauzan, saya niat baiknya buat menghibur kalian. Bisa dia sekarang bisa ngomong gitu. Oke, jadi ke poin selanjutnya Bang Rizky. Kira-kira kalau kerjaan nih gitu, ketika ngeliput atau ketika bikin video atau apa gitu, ketika mood lagi nggak enak nih, cara ngatasinya gimana sih gitu? Misalkan ya ada masalah di rumah, terus aku dibawa ke kerjaan, mood berubah gitu lah. Kan itu nggak boleh terjadi tuh di dunia kerjaan.
Nah, Iya. ngatasinnya gimana Bang Rizky kalau seandainya terjadi mood nggak enak gitu? Ngapain biasanya? Ngatasinya sih dengan kita sholat ya, sholat terus maksudnya ya istighfar aja sih, astagfirullahaladzim, jangan dibawa bawa ke kerjaan lah gitu, maksudnya Jadi, kayak dalam hati aja sih, astagfirullahaladzim gitu. Jadi Ya, memang semoga Emang gitu caranya dia buat Iya. nenangin nggak enaknya sholat dan istighfar. Ini pemuda harapan masa depan ini kayaknya gitu. Bu, yang mau punya mantu nih nomor teleponnya Aduh. ntar saya kasih. Ke poin selanjutnya, kalau seandainya nih Bang Rizky dikasih kesuksesan di Waspa Media gitu, artinya penghasilan naik, terus rezeki nambah dan segala macam. Pertama kali yang pengen Bang Rizky lakuin gitu, ketika banyak duit itu, buat keluarga nih, buat keluarga, bukan buat Waspa lah gitu. Iya. Apa yang pengen Bang Rizky lakuin buat keluarga? paling sih yang utama kepada mamah ya, Hmm. maksudnya cukup bahagiain mama, ayah gitu, ya beliin apa namanya, ya Mas. mungkin bagi itu orang lain biasalah gitu apa, tapi bagi Rizky kan itu udah termasuk, maksudnya udah kayak goals lah gitu, Goals. kayak gitu. Pokoknya yang ngebahagiain orang tua nomor satu. Pokoknya kalau ngebahagiain orang tua nomor satu, pasti rezekinya ada aja. Keren gitu. Jadi ketika goalsnya adalah ingin membahagiakan orang tua, dia ingin membahagiakan keramatnya. Karena ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Alhamdulillah ya punya goal seperti itu. Orang-orang mungkin ada yang pengen keluar negeri, orang-orang mungkin ada yang pengen punya mobil, atau yang utama Bang Rizky ini adalah dilakukannya pengen bahagiain orang tua. Nah itu yang penting buat teman-teman, jangan pernah takut rugi untuk memberikan sesuatu kepada orang tua yang maksimal. Karena rezeki kita itu sudah Allah atur. Kalau seandainya orang tua kita ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua kita bahagia, Allah juga senang melihat kita. Nanti insya Allah jalannya dilancarin. Ke poin selanjutnya, Bang Rizky kalau di Waspa itu datang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari mulai kerja Start. jam 8. Heeh. Jam 8 Pulang pulang jam 5. Kadang jam 6 ya? Iya, kadang jam 6. 6. Kadang lewat gitu ya? Nggak apa-apa lah, itu realitas lah. Iya. Nah, ke poin selanjutnya, setelah kerja dari jam 8 sampai jam 5, kira-kira kerja di sini udah berapa hari ini? 8. 8 dari tanggal 2 Agustus. Sama udah 8 hari kerja di sini. Kemarin saya tanya sama editor, nyaman gak sih kerja di sini? Maksudnya bukan kerja ya, berkarya lah di sini kita nyebutnya, berkarya di sini. Alhamdulillah nyaman, dari Bang Freddy-nya welcome, dari Staff-staff yang lain. Iya, staff-staff yang lain gitu welcome gitu. Karena kan Bang Freddy juga guys buka usaha masker, alat kesehatan, jadi karyawan-karyawannya lain pada welcome gitu, sama divisi barunya kan kayak media begini pada welcome. Oke. Ke poin selanjutnya. Iya. Masih jomblo gak sih ini? Aduh. Ke poin selanjutnya itu dijawab itu Bang. Harus dijawab yang Harus itu. dijawab lah, jomblo apa udah punya? Masih jomblo. Masih jomblo. Gitu. Harusnya jawabnya gini, belum nikah. Oh, belum nikah. Gitu. Belum nikah. Belum nikah, oke. Belum nikah. Kalau pacaran kan enggak gitu. Artinya kalau ditanya masih jomblo gak sih? Belum nikah Bang. Belum nikah. Gitu. Jadi kalau ditanya sama orang, misalkan udah punya pasangan atau gimana, jawab aja belum nikah gitu. Jadi jodoh itu kan kita nggak ada yang tahu. Ketika bilang kita, wah saya udah ada yang punya, saya udah gitu, nggak taunya nggak jadi pas itu gitu. Kan malu gitu. Gitu. Jadi ketika ditanya sama orang, tipsnya adalah gitu, udah nikah masih udah punya pacar belum, atau saya belum nikah, selesai kan gitu. Ke poin selanjutnya terakhir Bang Rizky, kira-kira kalau seandainya nih, langkah besar apa sih yang pengen Bang Rizky lakuin untuk Waspa gitu? Semoga jadi TV. Jadi apa? Jadi TV. Woi, siap, insya Allah, bismillah ya. Waspa Media mudah-mudahan jadi TV. Kita dari mimpi yang kecil, ketika pemilik salah satu restoran ternama di dunia gitu, mereka memulainya dari hal-hal yang kecil. Mereka memulainya dari tukang parkir, mereka mulainya dari seorang kuli bangunan, mereka mulai dari pedagang keliling. Itu tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jadi semuanya mungkin, asal niat
dan ikhtiar kita kuat. Jadi buat teman-teman, ketika beliau punya cita-cita semoga jadi TV, insya Allah kita sudah mulai pupuk dari sekarang pelan-pelan terus, dan mudah-mudahan Allah ridho atas ini semuanya. Dan terakhir Bang Rizky, kita tutup ya gitu, karena saya ada jadwal nanti 15 menit lagi. Mudah-mudahan tayangan kita Kepoin ini Ceramah, Bang. ceramah, bawain sendal kiai. Oh, ceramah. Kirain ceramah. Bawain sendal kiai. Jadi mudah-mudahan Kepoin tambah berkembang, Kepoin tambah maju, Kepoin tambah banyak yang nonton. Buat teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, and share buat tayangan channel dari Predisia, supaya saya semangat terus berkarya, karena tanpa komen dan tanpa viewer kalian, Predisia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa kalian aku tidak berarti apa-apa. Tanpa Bang Rizky saya juga tidak berarti apa-apa. Semuanya punya peran penting dalam kemajuan suatu perjalanan. Buat teman-teman, semangat terus. Sekali lagi selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun Islam yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.